Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang kajian produk halal pada produk facial wash. Isi presentasi kami kali ini itu ada perkenalan kelompok, kaidah Islam pengobatan halal, aspek perundang-undangan produk halal, sistem jaminan produk halal, tugas dan fungsi masing-masing, mekanisme sertifikasi halal produk, aspek yang termasuk ke dalam kajian, peran bidang farmasi dalam proses ini. Anggota kelompok kami yaitu ada Nazu Akilah dengan NPM 008, dan saya sendiri dengan Cikita Gisnya dengan NPM 010, dan Nabila Sabila dengan NPM 014, dan Agnia Aulia dengan NPM 015. Berikut adalah ayat tentang kaidah Islam tentang pengobatan halal. Berikut adalah arti dari ayat tersebut, yaitu hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Surat Al-Baqarah ayat 168. Selanjutnya, ada aspek perundang-undangan produk halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Jaminan produk halal (JPH) dalam undang-undang ini mencangkup berbagai aspek yang tidak hanya obat, makanan, dan kosmetik, akan tapi lebih luas dari itu. Menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, produk gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Peraturan perundang-undangan jaminan produk halal ditujukan untuk memberikan perlindungan dan jaminan kepada konsumen, juga bermanfaat bagi produsen dalam memberikan panduan bagaimana mengolah, memproses, memproduksi, dan memasarkan produk kepada masyarakat, konsumen, serta bagaimana membuat informasi produk halal kepada konsumen. Selanjutnya, sistem jaminan produk halal. Yang pertama, ada LPPOM MUI. LPPOM MUI ini menetapkan standar halal, mengelola proses produksi serta bahan baku untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal. Yang kedua, ada Lembaga Sertifikasi Halal atau LSH. LSH ini bertanggung jawab melakukan audit dan verifikasi terhadap proses produksi serta bahan baku untuk memastikan kesesuaian dengan standar halal. Yang ketiga, perusahaan atau produsen, yaitu mengajukan permohonan sertifikasi halal dan berkomunikasi dengan badan sertifikasi. Yang keempat, ada distributor dan pemasok, yaitu memastikan produk yang mereka distribusikan atau pasok sesuai dengan standar halal. Dan yang terakhir, ada konsumen, yaitu memilih produk halal dan memastikan mereka mendukung perusahaan yang mematuhi prinsip halal. Mereka juga dapat memberikan umpan balik kepada lembaga sertifikasi jika menemukan ketidaksesuaian. Selanjutnya ada tugas dan fungsi masing-masing kandungan dari contoh facial wash yang kami gunakan. Yang pertama, lengkuas itu digunakan sebagai pelarut. Selanjutnya ada PPG sebagai pelarut dan pengawet. Selanjutnya ada asam sitrat sebagai penyeimbang pH dan pengawet. Selanjutnya ada sodium klorid atau NaCl sebagai pengental. Selanjutnya ada sodium lauret sebagai sekat. Selanjutnya sodium PCA sebagai penjaga kelembapan. Selanjutnya ada Rosexax sebagai odoris. Selanjutnya ada sebagai surfaktan dan antiinflamasi. Selanjutnya ada desil glukosid sebagai surfaktan. Dan yang terakhir ada penoksietanol sebagai pengawet dan penyeimbang. Selanjutnya, ada mekanisme sertifikasi halal. Untuk mendapatkan sertifikasi atau jaminan produk halal dengan mengajukan sertifikasi produk halal ke lembaga yang menyediakan sertifikasinya seperti MUI. Lembaga akan memeriksa bahan baku, proses produksi untuk mengecek kehalalan produk, juga melakukan analisis pada laboratorium. Setelah itu, jika produk memenuhi kriteria kehalalan, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat kehalalan untuk produk tersebut. Selanjutnya ada aspek yang termasuk ke dalam kajian.
Untuk sabun muka berbentuk gel ini, bahan yang perlu diperhatikan ialah emulsifier yang berfungsi untuk menyatukan dua fase yaitu cair dan lemak, serta gliserin atau gliserol sebagai komponen utama dalam pembuatan sabun. Kedua bahan tersebut dapat berasal dari hewan. Ketika bahan berasal dari hewani, maka perlu diperhatikan sumber hewan tersebut harus berasal dari hewan yang halal. Selain itu juga harus diperhatikan bagaimana cara penyembelihannya harus sesuai dengan syariat Islam. Yang selanjutnya yaitu peran farmasis. Sebagai seorang farmasis dan seorang muslim, membuat formulasi produk harus sesuai dengan kriteria kehalalan dengan tidak menggunakan bahan-bahan yang diharamkan, menggantinya dengan bahan yang halal dan alami. Salah satu contohnya seperti penoksietanol adalah alkohol eter yang secara alami ditemukan dalam teh hijau. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.